Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Surat Al-Hijr, surat yang ke-15. Kita baca tadi ayat 36 sampai kepada 40. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, malam kini malam uji coba. Karena biasanya jadwal kita subuh Sabtu atau Sabtu subuh semenjak tahun-tahun yang lalu. Cuma kita coba malam. Karena ada permintaan di tempat lain di subuh. Andai kan gagal uji coba malam hari, baliklah kita ke jendela lama balik. Kan? Kita baliklah pada itu tempat lain. Pi malam kita coba. Kajian kita Sabtu subuh kemarin itu melanjutkan kajian sebulan suntuk di bulan Ramadan tentang Yasin. Memahami, mempelajari, menghayati, merenungi petunjuk-petunjuk Allah yang terdapat dalam surat Yasin. Karena surat Yasin itu diturunkan memang untuk orang hidup, agar orang hidup dapat pelajaran dan peringatan, dapat petunjuk dan pedoman, sehingga mereka bisa selamat dalam kehidupan dunia sampai nanti ke akhirat sana. Itulah surat Yasin. Di dalam bulan Ramadan surat Yasin itu terbengkalai sekitar 3 ayat terakhir. Maka hari Sabtu kemarin kita lanjutkan. Malam hari kini di alun apik judulnya. Apakah kita akan melanjutkan surat setelah Yasin atau kita alihkan kajian kepada judul yang lain? Menjelang kita sepakati, kita buka sekaji dengan surat Al-Hijr tadi. Itu tentang sumpah setan di hadapan Allah untuk menyesatkan, menipu, memperdaya anak-anak cucu keturunan Adam. Dan setan yaitu iblis meminta kepada Allah agar diberi kesempatan dan diberinya kehidupan panjang sampai hari kiamat. Iblis. Aku kaji kita malam kini. Nah, bapak-bapak dan ibu yang berdiri, pertama dulu. Iblis, laknatullah. Dan kita memang boleh melaknat iblis. Karena Allah melaknat.
kita tidak boleh melaknat dan sembarang melaknat. Sebab kalau nak tapik, nak pas, bisa berbalik laknat tu kau balik senjata makan tuan. Yang berhak melaknat adalah Allah dan Rasul sebagai utusannya. Selebihnya tak boleh melaknat. Karena laknat itu tersingkir daripada rahmat. Makna laknat tersingkir daripada rahmat. Siapa yang kena laknat tidak dapat rahmat. Itu nak laknat. Jadi kalau kita melaknat, berarti kita menyingkirkan yang dilaknat daripada rahmat Allah. Tidak hak kita. Bahawa kalau tidak hak kita tidak ada punya rahmat. Kita bukan pemilik rahmat. Kita hanyalah hamba yang diberi rahmat. Jadi kalau kita melaknat, berarti kita berusaha menyingkirkan orang daripada rahmat Allah. Padahal belum tentunya berhak, layak, pantas dan patut disingkirkan. Makanya kita tidak boleh melaknat. Pernah kita sampaikan di tempat lain dalam hadis-hadis yang dapat kita ringkas bahwa ketika laknat itu dilepaskan, maka laknat itu pergi ke atas, ke langit, ditolak. Lalu kembali laknat ke bawah, ke bumi, ditolak. Dan tidak ada yang berhak dilaknat. Lalu laknat mengarah ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Tidak ada tempat. Kemudian laknat itu pergi kepada siapa yang dilaknat. Jika orang itu wajar kena laknat, dapat laknat. Kalau tidak, balik kepada yang melaknat. Itu bahaya laknat. Andaikan ikut kita laknat, andai. Bukan Nabi Senter. Aku. Kita laknat itu. Orang. Misalnya, karena laknat, dilaknat. Laknat cukup nak kasih kau apa yang kata. Tertutup. Pergi ke bawah. Tutup. Kanan tutup, kiri tutup. Depan, belakang tutup. Baru kasih konyo. Baik. Andaikan yang dilaknat kau berhak kena laknat, kenainya. Berarti tersingkir terjauh daripada rahmat Allah. Tidak kena rahmat, tidak dapat rahmat. Jika tidak pas, tidak cocok, tidak pantas kena laknat, balik kepada yang melepaskan laknat. Itu bahaya laknat. Iblis dilaknat, Allah yang melaknat. Itu makanya kita boleh baca iblis laknatullah. Dalam ayat yang ke-35 di atas itu bunyi wa inna 'alaikal la'nah. Sesungguhnya atasmu hai iblis berhak laknat. Ayat ke-5 balik, ayat ke-35 wa inna 'alaikal la'na ila yaumiddin. Sesungguhnya hai iblis, engkau wajar, pantas dan patut tertimpa atasmu laknat Allah sampai hari Ad-Din, hari kiamat. Artinya tidak akan disentuh sedikit pun oleh rahmat Allah. Karena rahmat itu, laknat itu maknanya tersingkir, terjauh, terhindar dan tidak akan dapat rahmat. Itu bahayanya kalau kita tidak boleh kita melaknat, tidak boleh lah. Jangan sembarang lapis laknat. Itu satu. Nah, iblis laknatullah dalam ayat yang kita baca sebentar kok. Dulu ketika diperintah oleh Allah, dia tidak taat, dia bangkang, dia menentang, angkuh dan sombong. Sementara malaikat diperintah, disuruh patuh taat pada perintah Allah.
Karena nyombangkan aba wastakbara, menyombongkan diri lantaran dengki kepada Nabi Adam, dicap kafirin. Kemudian mendapat laknat. Lalu iblis meminta kepada Allah tangguh, beri tangguh, beri kesempatan hidup sampai hari kiamat. Anzirni, beri tangguh aku. Itu ayat yang kita baca cekah. Ayat ke-36. Qala Rabbi fa'anzirni. Maka berkata dia, yaitu iblis, fa'anzirni, maka berilah aku tangguh. Itu beri penangguhan kepadaku ila sampai hari yub'atsun, sampai hari dibangkitkan manusia, dihidupkan lagi. Jadi nyo minta untuk dipanjangkan umurnya, dihidupkan sampai hari berbangkit. Itu permintaan iblis kepada Allah. Tujuannya untuk menyesatkan, menipu, memperdaya anak-anak cucu Adam. Allah persilahkan, silakanlah. Jawaban Allah, qala fa innaka minal munzarin. Allah berfirman, innaka, sesungguhnya engkau termasuk minal munzarin, termasuk yang diberi penangguhan. Berarti ada sekian banyak yang akan ditangguhkan umurnya, kehidupannya sampai hari kebangkitan. Nah, salah satunya iblis. Kata ulama, iblis itu saking sungguh-sungguhnya minta, memohon kepada Allah, Allah kabulkan doanya, walaupun tujuannya untuk menyesatkan. Tapi nya begitu apa? Begitu harap, begitu yakinnya akan dikabulkan, mintanya dikabulkan Allah. Kalau iblis saja berdoa dikabulkan, apalagi hamba-hamba Allah. Untuk itu jangan putus asa. Iblis pun untuk menyesatkan, menipu, memperdaya, menggelincirkan orang daripada Allah untuk menentang Allah, dikabulkan Allah doanya. Apalagi kita hamba-hamba Allah. Anda boleh putus asa dalam berdoa. Teruslah berdoa, terus berdoa. Itu kata ulama. Ini siapa iblis itu? Iblis itu jin. Jin. Jin itu sama kita manusia. Cuma di kita tidak nampak. Tidak ada kemampuan kita menampak. Jin makhluk Allah. Ada laki-laki, ada perempuan. Berkembang biak, berketurunan. Makhluk sama dengan kita. Hidup sama dengan kita. Makan minum juga, bertempat tinggal juga. Ada yang muslim, ada yang taat, ada yang beriman, jin. Bahkan berapa kali jin itu pernah mendengarkan Nabi membaca Quran dan meminta Nabi untuk mendakwahi mereka. Jin. Itu yang jin. Jin itu bukan makhluk halus. Jadi kalau halus tidak nampak ketek kan? Tidak. Ini makhluk. Cuma kita tidak bisa melihat. Tidak diberi kemampuan. Nah, salah satu daripada jin itu adalah iblis. Iblis. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Surah Kahfi. Ayat 50 nanti. Iblis itu adalah jin. Cuma nyombangkang, menentang, durhaka, tidak taat, tidak patuh kepada perintah Tuhannya.
Lalu dikasihlah namanya iblis. Iblis. Satu. Secara bahasa iblis artinya putus asa. Dikatakan dia iblis karena telah putus asa mendapatkan rahmat Allah. Sebabnya lah dicap sebagai kafirin, dilaknat, bernama iblis. Dulu namanya tidak iblis dah. Kunun kabarnya, walaupun tidak ayat ataupun tidak hadis, tapi di kitab-kitab dikatakan namanya dulu Azazil. Azazil. Kemudian lantarannya angkuh sombong bangkang menentang neraka dikasih iblis. Iblis itu artinya putus asa. Mublis yang berputus asa. Berputus asa iblis. Putus asa mendapat rahmat Allah. Bukannya minta ampun, bukannya tobat, malah menentang supaya dikasih umur panjang. Itu iblis. Balama mendabi dado, mangke bau, ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam gua. Makin iblis. Bara iblis cik. Iblis nak banyak aduh cik. Cuman dia nyawa bini beranak. Berarti iblis itu laki-laki. Bininya adusi. Oh jadi babi ni iblis. Iyalah. Siapa bininya? Jin lah bininya. Ini kebangsa jin. Iblis itu nama jin. Deknya jin tentu bininya siapa? Jin. Bawa bentuk bininya. Nak bini yang bawa tentu dia bawa bentuk. Ini tanya lah kamu bawa bentuk bininya. Rancak buruknya jangan tanya di jin, di iblis itu rancak bininya. Rancak bininya. Kunun kabarnya anaknya 5 anaknya. Tapi anaknya tidak dijamin hidup sampai kiamat. Yang diberi tangguh cuma iblis. Sampai situ tertangkap? Kan juga kan iblis lah. Iblis laknatullah kan. Anaknya 5, masing-masing anak dikasih tugas. Iblis kulah yang menjadi pemimpin para setan. Pemimpin para setan. Baik setan jin ataupun setan manusia. Nah, siapa yang setan? Dewa kan setan, sebenarnya kan syaitan. Syaitan. A'udzu billahi minasy syaitan. Syaitan jamaknya syayatin. Kalau cik syaitan. Secara bahasa arti syaitan itu jauh. Syatana jauh. Syatana jauh. Dikatakan syaitan itu dengan syaitan karena jauh daripada yang benar. Summiya syaitanu syaitana li bu'dihi anil haqq. Dinamai syaitan itu dengan syaitan karena terjauh daripada yang benar. Wa tamardudi, menentang, membangkang kepada yang benar. Maka kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, jilid 1, maka sudah bisa dikatakan siapa saja yang jauh daripada yang benar, menentang, membangkang kebenaran, namanya setan. Maka jadilah jin-jin yang durhaka, jin-jin yang bangkang, jin-jin yang menentang, jin-jin yang tidak taat, jin-jin kafir, namanya setan. Begitulah manusia. Manusia yang bangkang, yang neraka, setan. Setan golongan manusia. Minal jinnati wan nas. Atau syayatinal jinni wal ins. Syayatinal jin. Setan-setan berkebangsaan jin dan setan-setan berkebangsaan manusia. Sebagaimana tercantum dalam surah Al-An'am ayat 1-2 balik nanti. Ini siapakah setan? Setan itu para pembangkang, para penurhaka,
makhluk-makhluk yang tidak taat kepada Allah. Makhluk-makhluk yang jauh daripada kebenaran, menentang kebenaran, menghambat kebenaran, menghalangi kebenaran. Maka siapapun yang seperti itu, ya setan. Setan. Jin-jin yang jahat, jin-jin yang durhaka, jin-jin yang bangkang, jin-jin yang tidak beriman, setan. Manusia-manusia yang seperti itu, setan. Cuma tidak mau dia nama setan. Kecuali dia mengaku. Kalau manusia itu mengaku, biasalah. Bas setan dan tabi setan dan. Berarti kalau dia mengaku, biasalah. Tidak salah loh. Sebab manusia itu bukan setan, iblis di manusia loh. Kalau tabi setan, kalau bangki iblis. Tabi setan dan bangki iblis. Jelas duanya. Setan-setan menyesatkan manusia melalui bisikan-bisikan. Kalau setan-setan manusia melalui telinga. Cuma kadang kita acok tidak sadar. Ini kawan kadang-kadang. Kadang-kadang kawan tidak sadar apa setan. Maka siapa saja yang sabananya jauh daripada kebenaran, menghambat kebenaran, menentang kebenaran, menyingkirkan orang daripada kebenaran, menghalangi jalan kebenaran. Kita harus paham itu setan. Pemimpin daripada semua setan, iblis. Makhluk pertama yang dikasih nama setan, iblis. Maka jadi dua namanya. Pertama iblis, kedua setan. Umumnya dalam Al-Quran, kalau asyaitan itu iblis. Tapi kalau jin-jin, syayatin. Jadi umumnya kalau disebut dengan asyaitan, ma'rifah, itu adalah iblis. Nah, kalau disebut because syayatin, itu setan-setannya lain. Gitu cara membedakan. Walaupun terkadang setan-setan lain pun disebut dengan setan juga. Itu seketika kita jalan ke sana. Nah, iblis, setan adalah makhluk-makhluk yang akan menyesatkan hamba-hamba Allah daripada kebenaran. Mengelincirkan, menipu, memperdaya, menghasut agar manusia-manusia hamba Allah jauh daripada yang benar. Kadang-kadang dihiasinya berbagai macam kebatilan-kebatilan, kemaksiatan-kemaksiatan, menjadi batil menjadi hak, maksiat menjadi sesuatu yang indah. Itu mengkolah suah dalam mengajukan nama maksiat menjadi indah. Mari kita selami ayat. Itulah ayat. Bunyi ayat. Setelah si iblis atau setan meminta supaya diberi tangguh, dan Allah sudah kabulkan ila yaumil waqtil ma'lum. Ayat 38. Engkau termasuk makhluk yang diberi tangguh, tidak akan mati-mati ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktu yang telah dimaklumi, hari kiamat. Berarti penangguhan iblis itu hidup sampai di kiamat. Andai kan berjanggu iblis itu barangkali dah panjang marah janggu ini. Allah tua kan? Allah tua mana iblis? Nabi Adam setelah meninggal, tua pada Nabi Adam. Mana iblis tu? Allahnya meninggal. Marah janggu ini kau. Kalau banyak janggu ini. Kalau berkuku, marah panjang kuku.
Kita tidak boleh membayang-bayang iblis, kita terbayang orang nak jadi iblis. Sampai sekarang iblis hidup. Sampai di kiamat. Sampai engkau akan diberi tanggung ila yaumil waqtil ma'lum, sampai kepada hari yang waktunya sudah ditentukan kiamat. Maka hiduplah dia sampai kiamat. Siapa? Iblis. Bukan setan-setan, iblis. Cuman kece guru-guru kita yang dipilih itu sebenarnya kini tidak terlalu turun tangan. Sebab lawan-lawan beratnya lah tidak boleh. Rasul-Rasulullah meninggal, Nabi-Nabi lah wafat. Paling-paling para wali-wali Allah. Bukan wali yang kebal-kebal, nah itu loh. Orang-orang yang sampai tingkat keimanannya luar biasa, tingkat ketakwaannya dan kesalehannya luar biasa kepada wali Allah. Barangkali, tapi kalau awak ke tanggung turun ni pilih. Di anggota namanya selesai awak kerja. Yo memanik-manik pilih enggak dua awak. Sebab tak makan ni pilih awak. Kita siap, kita kaji. Apakah iblis masih merayu orang, menggoda orang, memujuk orang? Masih. Sebab itu kerajaannya. Cuma kadang-kadang dibaginya tugasnya kepada anak buahnya, jin-jin. Dibagi-bagi tugas. Dan iblis memerintah, mengendalikan semua setan-setan di bawah kendali kuasaan. Dan singgasananya di atas air. Kemudian ayat 39, kita tidak kepanjang-panjang cerita iblis ko. Qala rabbi bima aghwaytani. Iblis berkata, Rabbi. Ayat 39. Wahai Tuhanku, bima aghwaytani. Lantaran sebab atau disebab lantaran. Aghwaytani, engkau telah memutuskan bahwa aku ini sesat. Gawa, sesat. Engkau telah memutuskan, menetapkan kepadaku bahwa aku termasuk orang yang sesat. Nah, la uzayyinanna lahum. Kenya. Uzayyin, aku hiaskan. 39 ayatnya, bunyinya, aku uzayyin, zayyin, zinah hiasan, hiasan indah, dan gunanya hiasan untuk berindah-indah, menghiaskan, uzayyinu, aku hiaskan, sehingga dia menjadi indah. Aduh siko, dia makasih la uzayyin, ku sumpahnya. Apa bunyinya? Rabbi bima aghwaytani. Itu sisi iblis. Wahai Tuhanku, bima, bi itu sebab, lantaran sebab karena engkau telah mencapku dan telah memutuskan aku ini sesat. Begitu, aku akan hiaskan dan aku akan jadikan indah untuk mereka keturunan anak Adam itu fil ardi, berbagai macam kemaksiatan, kedurhakaan, kebatilan di bumi. Sehingga orang-orang yang tidak beriman atau tipis iman menjadi indah dinya kebatilan, kesalahan,
kemaksiatan, kedurhakaan, kelalaian jadi indah. Karena diindahkan, dijadikan, dihiaskan oleh setan sehingga menjadi indah. Adi ba mangko amuah orang bahabi-habisnya nan buruk. Senang berbaik buruk, berbuat maksiat. Mengeluarkan segala macam dana, dianggapnya indah. Karena setanlah menghiaskan kepadanya kejelekan, keburukan, maksiat, kedurhakaan itu sehingga dipandang oleh manusia indah. Nah, dibisikkan, ditiupkan, dihembuskan, digoda, dirayu sehingga manusia-manusia memandang indah kebatilan, memandang indah kesesatan, memandang indah pelanggaran, memandang indah kemaksiatan. Begitu seterusnya. Atau sumpah iblis. Lantaran sebab engkau telah menghukumku sesat dan telah memutuskan kesesatanku, aku bersumpah, demi sungguh la uzayyin, demi sungguh pasti aku akan jadikan indah, aku hiaskan berbagai macam kemaksiatan di bumiku sehingga mereka pandang indah. Permusuhan menjadi indah, kedengkian menjadi indah, dendam kesumat menjadi indah, sifat sintuang menjadi indah. Tahu sifat sintuang? Ini indah. Mencilok, menipu, memperdaya, khianat menjadi indah. Pembunuhan, kezaliman, kelaliman, menyebar berita-berita hoax, kini kau sambuh hamik, karena dibayar dengan uang sekian-sekian, dikarang-karanglah cerita-cerita untuk menjelekkan orang, jadi indah. Karena la uzayyin, demi sungguh pasti aku akan hiaskan berbagai macam hal yang engkau larang itu sehingga menjadi indah bagi anak cucu Adam kuah di bumi kuah. Itu tekad. Untuk itu beri aku tangguh sampai di kiamat. Jawaban Allah, jadi engkau diberi tangguh. Itu bahayanya sumpah iblis dan dendam iblis. Orang kalau penendam sebelum nanti dandaminya ku hancur cair sana. Kalau menjadi kata-kata dorang awak. Dan lalu dia didarik dan tanjaannya. Tidak sasik pantau ke ladang. Dan jamu, dia goreng, masih. Jamu, sasik saya pantau ke ladang mati, dijamu loh, sudah tu, digoreng, gorengnya, masih lah. Oh itu, bahaya dandam. Dan dandam termasuk jadi indah bagi orang. Sehingga orang pandandam tu memang indahnya dandam. Orang pendangki, orang musuh hati. Orang penduto, orang pengicuah, orang pengkhianat, orang penipu. Indah dia. Orang beriman takwi mengerjakan itu. Ngerinya. Tahunya kau dosa. Tapi di orang lama, orang kalau rajin berduto tu lama misalnya. Tidak masalah. Tidak ada paremnya. Mengicuah tu. Mota begitu. Jadi la uzayyinan. Aku hiaskan. Itu bahaya setan. Wala ughwiyannahum, demi sungguh pasti aku akan sesatkan. Nah, gawa sasek. Ughwiyannahum, demi sungguh aku pasti akan sesatkan mereka. Masih ayat yang ke-39. Ajma'in, semua anak cucu Adam. Nah, dimulailah dengan menghasung Qabil. Menghasut
membujuk, menghiaskan kepada Qabil untuk membunuh saudara yang didangkinya. Berhasil? Berhasil. Buk Qabil lemah dia suang. Jadi kalau dangki jangan dipaturiat. Sewu ujung dangki kau melenyapkan. Maka jadilah ketika itu berhasil. Itu sumpah. Orang lazan kita penggal illa kecuali aku tidak bisa menghiaskan yang jelek-jelek dosa, kebangkang, kedurhakaan kepada hamba-hambamu. Di antara mereka itu hamba-hambamu yang mukhlasin, hamba-hambamu yang terpilih dan dipilih untuk ikhlas, untuk diselamatkan, dipelihara, dijaga. Berarti tidak semuanya bisa. Hamba-hamba yang telah dipilih oleh Allah untuk diselamatkan. Karena hamba aku beriman, hamba itu taat, hamba itu bertawakal, hamba itu berserah diri kepada Allah, hamba itu istiqamah, hamba itu berdoa dan berzikir kepada Allah, aku selamat. Maka jika ingin selamat daripada iblis dan anggotanya, harus menjadi hamba Allah mukhlasin. Mukhlas itu dipilih. Lah dipilih oleh Allah untuk diselamatkan daripada syaitan. Siapa yang mukhlasin? Hamba Allah yang beriman. 1. Yang bertakwa. 2. Yang bertawakal. 3. Hamba Allah yang ikhlas. 4. Hamba-hamba Allah yang senantiasa melindungkan diri kepada Allah dengan berdoa dan berzikir. Itu yang dipilih. Yang dipilih oleh Allah. Maka kepada kita diajarkan pula lah apa-apa amalan-amalan yang bisa membentengi diri kita, menamengi diri kita, memerisai kita daripada setan. Harus kita tahu. Cuman itu tidak bisa kita sampai gini. Ada sekian hal yang bisa menjadi tameng, menjadi perisai di kita daripada iblis laknatullah, daripada hiasan-hiasannya dan penyesatan-penyesatannya beserta anak-anak buahnya banyak. Di samping kita beristiazah, membaca surah Al-Falaq, An-Nas pagi, sore, malam, ayat kursi, membaca surah Al-Baqarah, kemudian senantiasa membaca zikir kepada Allah seperti pagi hari membaca la ilaha wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan membaca bismillah selalu setiap di awal perbuatan. Jadi banyak-banyak, tidak mungkin kita sabit satu-satu, tapi insyaallah nanti akan kita coba rinci satu persatu. Aku kaji uji coba Rabu malam. Kalau lai jo hadir awak tibuat tu uji coba. Sekian di Isa Lamaswa. Inti kaji wa kajaleda. Itu tentang sumpah iblis di hadapan Allah. Sumpah tang-tang sumpah. Semoga kita termasuk orang yang dipelihara daripada tipu daya iblis laknatullah. Sekian, diakhiri dengan subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.